beritahukan oleh para ulama bahwa dia mempunyai pemikiran Syiah, maka banyak para ulama yang mengingkarinya. Dan di antara mereka ada yang bahkan menjatuhkan dari ilmu hadisnya dikarenakan pemikiran yang tasyayyu. Dan disebutkan oleh para ulama pemikirannya tidak sampai kepada Syiah Rafidhah, tetapi Syiah seperti di Yaman sekarang sampai di Stein Zaidiyah, tidak mencela Abu Bakar dan Umar, namun hanya mendahulukan Ali daripada Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan ini bukan dari sunnah. Maka di beberapa riwayat dipertanyakan Imam Abdul Razak kenapa berpemikiran seperti itu. Maka dia mengakui, karena aku belajar dengan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Dan sama, Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai seorang muhadis dari Irak yang datang ke Yaman. Dan begitu pun di saat dia tinggal di Yaman, didatangi oleh Abdul Razak yang masih pada saat itu muda. Maka terpengaruh Abdul Razak ibn Hammam as-San'ani, seorang imam muhaddis, dengan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai yang hafalannya pas-pasan, digelari dengan saduq, pas-pasan hadisnya. Namun selain pas-pasan hadisnya juga mempunyai pemikiran Syiah. Namun bagaimana Abdul Razak bisa duduk dengannya dan sampai terkena imbas dari pemikiran Syiah? Inilah bahayanya. Pertama, tidak selektif mencari teman. Dan yang kedua, tertipu dengan akhlaknya. Sampai ada di beberapa riwayat disebutkan bahwa Abdul Razak mengatakan, laqad a'jabani sumtuh au sumtahu, maka telah menipu aku akhlaknya yang mulia. Dari sini menjadi pendalilan, ya ibadallah, berapa dari kelompok ahlul bid'ah yang manusia melihat dari akidahnya mubtadi', jauh dari sunnah, namun karena kebaikan akhlaknya, maka berapa banyak manusia yang duduk bersamanya dan belajar daripadanya, padahal tidak ada ilmu. Semuanya kebid'ahan yang diajarkan. Berapa dari jenis dai-dai seperti itu? Seperti kelompok Jama'atut Tabligh, kelompok As-Sufiyah yang tidak mempunyai ilmu, sibuk dengan Habib Fulan, riwayatnya Habib Fulan berkata, karamat Habib Fulan demikian, dan kata Habib Fulan melihat Rasulullah demikian. Itu saja yang diriwayatkan. Namun karena akhlaknya baik, basyasatul wajah, bertemu dengan saudaranya tersenyum, memberikan salam, berjabat tangan, dan membantu mungkin dengan hartanya, yang jelas menyebabkan manusia senang kepadanya. Akhirnya kebid'ahan dan kebodohan yang ada disebar pula kepada pengikutnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, wahai ahlus sunnah, di mana kalian ahlus sunnah, akidah kalian hak dan benar, dan fikih-fikih kalian benar mengikuti ulama-ulama salaf sebelumnya. Namun please, tidak menyebabkan manusia lari dari kita dikarenakan akhlak yang buruk. Maka dari pelajaran ini kita bisa mengambil ibrah bahwa kelompok ahlul bid'ah, kenapa tawaf kaum muslimin awam dengannya? Bukan karena ilmunya, tetapi karena akhlaknya yang mulia. Kalau begitu, kita ahli sunnah yang mempunyai akidah sahihah, fikih yang benar sesuai fikihnya salaf, lebih aula untuk mengajari Al-Quran dan Sunnah
dengan pemahaman salafus soleh dan mengajarinya dengan akhlak yang mulia. Maka berusaha dengan akhlak yang mulia agar kaum muslimin datang berbondong-bondong kepada dirinya untuk mengambil ilmunya karena akhlaknya yang mulia. Kalau tadi kelompok ahlul bid'ah yang tidak mempunyai ilmu dan bahkan kesesatan, kebodohan, mungkin kesyirikan, maka semua manusia tawaf kepadanya, dipenuhi halakoh-halakohnya. Karena apa? Husnul sumt, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan itu yang menyebabkan Abdul Razak terjerembab dan terpuruk kepada Syiah sedikit karena duduk dengan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Dan dia adalah akhlaknya mulia. Maka kembali kami tekankan, jadikanlah kita para da'i ilallah untuk berakhlak yang mulia. Mari kita bertazkiyatun nufus, purification for ourselves, terutama di 10 awal Dzulhijjah ini kita melaksanakan tazkiyatun nafas dengan puasa dan beramal saleh. Diharapkan kita keluar darinya, dari 10 awal ini kita lebih menjadi bertakwa dan lebih berakhlak yang mulia. Maka please, jika kalian nanti menjadi dai, ilmu-ilmu yang kalian pelajari sekarang dan ditambah nanti ke depannya, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja, bukan hanya kitab-kitab ahli sunnah saja, bukan hanya kitabul manhaj, pelajarannya manhaj. Alhamdulillah kita ahlul manhaj, namun akhlaknya jatuh. Dan jangan juga dijadikan alasan di saat akhlaknya jatuh dan disadari bahwa akhlaknya jatuh kemudian yang penting kan manhajnya kuat. Maka tidak seperti itu. Para ulama di zaman dahulu akhlak mereka sangat baik dan mereka adalah ahli sunnah, dan itu yang kita inginkan. Dan dulu Nabi Muhammad SAW diutus dengan manhaj yang hak. Sataftariqu ummati di dalam hadis ila sab'ina firq ila sintain wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. 72 kelompok kaum muslimin akan masuk api neraka, satu yang selamat. Siapa itu? Mereka yang mengikuti aku, kata Nabi, dan para sahabatku. Menunjukkan Nabi di atas manhaj yang hak, ahlul manhaj. Namun bagaimana akhlaknya? Akhlaknya seperti Al-Quran. Akhlakuhu, kata Aisyah, kal-Quran, realisasian dari Al-Quran. Dan di dalam hadis Ahmad yang sahih bimajmu' turuqihi disebutkan dari berbagai sahabat, inni bu'istu liutamima makarimal akhlaq, bahwa aku diutus menjadi rasul untuk selain mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, liutamima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka jika ada seorang dai yang alhamdulillah manhajnya hak dan bersama ahlu sunnah, namun terkenal akhlaknya buruk dan sebagainya, maka kita saling menasehati. Jangan kemudian dibela, nggak apa-apa akhlaknya buruk, membuat orang lari dari sunnah. Yang penting sahibul manhaj, manhajnya kuat. Tidak. Nabi Muhammad SAW mengajari manusia di zamannya dan para dai setelahnya, para sahabat dan tabi'in yang mengikuti para sahabat di atas manhaj yang hak dan diajari dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka akhirnya Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, alim ahli sunnah, terjerembab kepada sedikit pemikiran Syiah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia dari Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai.
sehingga tertipu dengan kemuliaan akhlak. Maka sekali lagi kita menegaskan dai ahli sunnah yang manhajnya al-haq, mempunyai ilmu hadis, mempunyai ilmu fikih, please agar mulai sekarang purification, tazkiyatun nafs kepada dirinya agar mempunyai akhlak yang mulia, agar orang-orang semakin banyak merangkul kepada kita karena kebaikan akhlak kita dan kebenaran manhaj kita. Sehingga jangan kontradiksi seperti tadi, dia akhlaknya buruk dan sebagainya dibela, tapi kan ahlul manhaj, tapi kan manhajnya kuat. Tidak apa-apa, yang penting manhajnya kuat. Maka tidak ada ucapan seperti itu. Lalu meriwayatkan dari Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri. Maka Al-Azdi dari Basrah, asalnya Ma'mar dari Basrah. Namun setelah itu dia duduk di Yaman dan dinikahkan oleh perempuan di Yaman. Maka akhirnya dia duduk di Yaman mengajari manusia. Maka Allah berikan murid yang mulia, Abdul Razak belajar di tangannya, dan Hisham As-San'ani belajar di tangannya, sehingga melahirkanlah ulama-ulama muhaditsin ahli Yaman. Maka telah digelari oleh para ulama bahwa dia siqatun ma'mun oleh Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Maka berkata Imam Ahmad, la tadumu ila Ma'mar ahadan ila wajadtuhu yataqaddamahu fi talab, kana atlaba ahla zamanihi fil ilm. Maka dia orang yang paling rajin untuk menuntut ilmu, dan tidaklah orang-orang yang berada dengan Ma'mar kecuali aku dapati, kata Imam Ahmad, mereka itu semangat belajar. Dan Imam An-Nasai memujinya siqatun ma'mun. Dan Imam Ad-Darqutni mengatakan, la a'lamu ahadan ambalu rajul min Ma'mar. Maka dia tidak didapati kecuali orang yang paling cerdas. Dan Al-Fallas mengatakan min asdaqin nas, dia adalah termasuk orang-orang yang sidq. Dan berkata Yahya ibn Ma'in, huwa min athbatihim fi Zuhri. Maka Ma'mar termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dari Az-Zuhri. Kemudian meriwayatkan Ma'mar dari gurunya Hammam, maka Hammam ibnu Munabbih bin Kamil. Maka Hammam ibnu Munabbih Al-Yamani As-San'ani, maka dia dari San'a dan asli dari Yaman. Telah disikohkan oleh para ulama dan meriwayatkan dari Abi Hurairah, dan Abu Hurairah dari ahli Yaman. Maka hadis ini barakallahu fikum musalsal bil yamaniin. Dari mana? Dari Abdul Razak sampai kepada Ma'mar, dari Ma'mar kepada Hammam, dari Hammam ke Abi Hurairah. Maka musalsal bil yamaniin dari Abdul Razak. Adapun Ali bin Madini, nisbah al-Madini kepada Basrah. Adapun hadis yang berikutnya kita baca sekarang atau kita cukup